Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Kali ini kita akan bahas di materi terakhir, yaitu bab 7 di mata kuliah KL1, yaitu terkait dengan perubahan kepemilikan. Dimana nanti dalam bab ini yang menjadi pokok pembahasan adalah nanti kalian akan yang membuat prosedur konsolidasi untuk akuisisi yang dilakukan pada tahun berjalan. Terus yang kedua, kalian di sini kepemilikan secara bertahap. Secara bertahap. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Penjualan kepemilikan. Dan yang terakhir adalah perubahan kepemilikan melalui saham. Melalui saham untuk investi dan transaksi treasury ya. Nah, di mana nantinya pada bab ini tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti mampu untuk menyusun laporan konsolidasi untuk pembelian perusahaan yang tadi dilakukan secara tahun berjalan. Maksudnya gimana? Ketika yang tadinya kita membeli, biasanya dalam secara teori kan kita belajarnya adalah kemarin-kemarin kita membeli kepemilikan tersebut di tanggal 1 Januari atau di akhir periode akuntansi ya. Nah, pada kenyataannya adalah ketika perusahaan membeli perusahaan lain belum tentu di tanggal tersebut, bisa jadi di pertengahan tahun atau di pertengahan bulan atau juga nanti, pokoknya intinya adalah tidak sesuai dengan awal periode pembukuan ya, bukan hanya tanggal 1, bisa juga di tanggal 1 Maret, April dan lain-lain. Nah, itu maksudnya. Nah, nantinya di sini kalian juga akan melihat bisa dengan kata lain, kalau kepemilikan secara bertahap yang tadinya pengaruhnya tersebut belum memiliki pengaruh signifikan atau memiliki pengaruh pengendalian secara kendali penuh, sekarang bisa memiliki kendali atas saham atau perusahaan lain tersebut. Nah, itu namanya kepemilikan secara bertahap. Nah, nantinya kalau yang penerbitan saham dari investi, nanti ada gak sih ketika nantinya kalian itu perubahan kepemilikan dari transaksi pembelian saham treasury, baik itu nanti ke note controlling interest yang dilakukan oleh anak perusahaan, maupun nantinya pengaruh perubahan kepemilikan dari demand deposit gitu ya. Demand disposal. Oke, kita lanjut ya. Nah nih, nantinya dalam bab ini yang pertama kita akan bahas tentang akuisisi pada tahun berjalan. Yang dimaksud dengan akuisisi pada tahun berjalan berarti intinya adalah induk membeli perusahaan anak dalam tahun berjalan. Maka dengan kata lain nanti harus dibuat penyesuaian untuk laba dan juga dividen yang dilaporkan oleh anak perusahaan yang tidak menjadi bagian hak atas induk tersebut. Jadi pada saat kita melaporkan nanti laporan keuangan konsolidasinya, dia hilang ya. Intinya adalah pada saat dia melaporkan laporan konsolidasinya, si induk wajib ya menghilangkan gitu ya laba dan dividen dari perusahaan anak sebelum perusahaan induk tersebut membeli perusahaan anak tersebut. Dengan kata lain nantinya laba dan dividen tersebut sebelum akuisisi harus dihilangkan atau yang disebut dengan pre-acquisition earning atau dividen. Nah, laba sebelum akuisisi maksudnya adalah laba tersebut yang dihasilkan sebelum adanya pembelian yang dilakukan oleh induk ya, intinya seperti itu. Nah, terdapat dua metode untuk menghilangkan laba sebelum akuisisi. Yang pertama adalah dengan cara tidak memasukkan penjualan dan biaya anak perusahaan sebelum saham tersebut dimiliki oleh perusahaan induk. Dan yang cara kedua adalah dengan memasukkan keseluruhan penjualan dan biaya selama 1 tahun, kemudian baru dikurangi dengan laba sebelum akuisisi dan juga sebelum akuisisi sebagai pos terpisah. Nah, ini kita ilustrasikan. P membeli 90% saham si S pada tanggal 1 April 2016 senilai 213. Laba dan dividen disajikan sebagai berikut. Oke. Income-nya terdiri atas sel COGS, maka nanti net income sebelum akuisisi berarti di sini ya, sebelum akuisisi.
terdiri dari 25.000, 12.500 hingga net income-nya 12.500. Begitu juga ini berarti setelah akuisisi nih. Ya. Ada laba sekian dan juga ada net income sekian. Oke. Dividen juga udah ada. Yang ini dividen pre akuisisi. Acquisition ya. Yang ini setelah akuisisi. Nah, di sini kita bisa lihat stockholder equity stockholder equity terdiri atas dari 1 Januari, berarti di sini sebelum akuisisi, yang ini setelah akuisisi. Nah, kalau kita pakai cara yang pertama, yang kalian harus perhatikan adalah tadi berarti kita hanya memasukkan terhadap yang memiliki pengaruh setelah kita melakukan konsolidasi atau melakukan pembelian kepada perusahaan anak tersebut, yaitu pada tanggal 1 April. Berarti kita hanya mengakui salesnya dari tanggal 1 April ke 31 Desember adalah 75.000. Nah, itu didapat dari mana? Ini ya. 1 April sampai dengan 31 Desember. Yang ini adalah tadi gabungan ya. Berarti kita masukinnya hanya yang ini. Yang ini juga. Oke, tadi screen saya. Kalau ini semuanya nih sampai dengan 31 Desember, berarti endingnya ini. Kalau yang ini keseluruhan full ya, sedangkan yang diakui hanya ini. Kalau pakai cara yang pertama. COGS dan expense-nya juga kita akui pakai yang ini. Maka nanti net income 37.500. Kita tahu ya, ada non controlling interest di situ, yaitu 10% dikalikan dengan ini. Ya. Maka nanti pengalinya hasilnya 3750, maka efek on consolidation net income-nya yang akan menjadi kepemilikan si P tersebut hanya 33.750. Nah, bagaimana ketika di sini kita menggunakan metode yang kedua, yaitu kita mencatat full seluruh salesnya. Berarti contohnya kalau di sini kita masukin contoh, misalkan salesnya berarti tadi 100 juta ya, dalam ribuan kan ya, 100.000, anggap aja ya 100.000. Terus di sini ada COGS berarti 50, yang ininya berarti 5.000. Nah, dikurangi juga secara poster pisah, yaitu yang ini nih ya, dikurangi laba sebelum akuisisi sebagai poster pisah. Nah, habis ini kita kurangi laba sebelum akuisisi, berarti ini dikurang laba sebelum akuisisi berarti dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Hasilnya adalah berarti 3/12 dikalikan demikian, hasilnya adalah 11.250. Sehingga kalau kita hitung maka menghasilkan 33.750. Ya. 33.750 sama. Cara pertama atau cara kedua itu sama aja. Oke. Terus yang kita harus ini kalau kalian tanya 11.250 itu dapat dari mana gitu nih, saya jabarkan deh biar kalian nggak bingung. Berarti kan 3/12 dikalikan dengan 100.000 dikurangi dengan 50 dikurangi 5, baru hasilnya itu nanti dikalikan dengan ini ya, maka menghasilkan 11.250. Nah, setelah ini dikurangkan semua maka nanti hasilnya 33.750. Jadi hasilnya sama saja. Nah, untuk dividen bagaimana? Untuk dividen tuh sama saja berarti ya. Untuk dividen tadi kita perhitungannya sama saja, yaitu dividen sebelum akuisisi berarti dividen yang didapatkan pada saat perusahaan induk itu belum mengakuisisi perusahaan anak. Berarti kalau kita lihat di sini nantinya dividen yang dibayarkan oleh anak perusahaan sebelum diakuisisi oleh induk. Perusahaan akan mengeliminasi dalam proses konsolidasi. Jadi nanti pre-acquisition dividend tersebut harus dieliminasi, nggak boleh diakui. Nah, karena dividen tersebut bukan merupakan bagian dari ekuitas yang diperoleh. Eliminasi yang dilakukan bersamaan dengan eliminasi untuk akun ekuitas dan anak perusahaan. Jadi nanti kita mengeliminasinya tersebut berbarengan dengan RE gitu ya, capital stock dan lain-lain. Nah, ini kita akan nampak laporan konsolidasinya seperti berikut. Untuk mempersingkat waktu coba kita lihat. Pada tanggal ininya sama ya, soalnya sama kayak yang di atas. Berarti kita bisa lihat di sini. Langsung dari jawabannya aja deh. Untuk kertas kerjanya nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, karena di sini kita menggunakan metode cost, maka kita jurnalnya adalah dividen income pada dividen. Udah ketahuan ya, dia menggunakannya adalah metode cost.
Dividen income pada dividen S senilai 13.500 yang didapat dari 90% dikalikan dengan 15. 15 ini adalah dividen setelah kita akuisisi. Jadi yang hanya diakui pada saat ini, bukan yang 25. Oke. Saya rasa itu udah cukup mengerti ya. Terus yang pre-acquisition income ini 11.250 tadi didapat dari mana gitu kan? Bisa dengan cara 1/4 dikali dengan ini, atau dengan cara yang tadi ya. Berarti 3/12 dikalikan dengan 100 dikurang 50 dikurangi 5. Ini kan 100 net income, ini adalah COGS dikurangi dengan NCI, maka hasilnya adalah 11.250. Terus untuk pre-acquisition dividend ini tinggal 90% dikali dengan dividen yang sebelum akuisisi, berarti ini 10.000. Maka didapatlah 9.000. Maka jurnalnya adalah pre-acquisition income, return net earning, capital stock, dividend, investment in S pada non-controlling interest beginning. Nah, ini harusnya kalian sudah paham ya untuk masalah cara penghitungnya. Cuman ada tambahan ini aja sih, pre-acquisition income aja ya. Untuk yang ini pre-acquisition dividend juga ya. Ini dividen. Oke. Jadi kita harus mengurangi. Jadi dividen yang ditotalkan di sini harus dikurangi juga, karena terkait dengan adanya dividen yang bukan menjadi milik perusahaan karena belum melakukan akuisisi pada tanggal tersebut, yaitu pada tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Maret ya, 31 Maret berarti ya. Nah, untuk yang C-nya ini untuk memunculkan bagian keuntungan untuk NCI. Ini NCI udah pasti gampang ya. NCI expense itu didapat dari persentase dikali dengan net income ya. 10% dikali dengan 50.000. 50.000 ya. Dividen S-nya nih 12.500 ya. Karena dia kebagiannya adalah 10% dikali dengan 25.000 ya. Terus abis itu baru ada NCI ending. Ini tinggal dikurangi aja dari NCI expense dikurangi dengan dividen. Nah, apabila P membeli investasinya di awal Januari karena tidak ada excess value, maka saldo investmentnya akan menunjukkan angka 21.250 kalau nggak ada ya. Sedangkan di sini kan kita sudah ada ya 213.750 karena sudah ada keuntungan yang didapat dari ini income dan juga dividen, yaitu 22.50. Sehingga kalau kita jumlahkan betul 213.750 karena antara harga beli atau harga beli tersebut sama dengan nilai tercatatnya ya. Maka dengan kata lain tidak adanya excess value. Nah, kata kerja konsolidasi untuk menghilangkan pre-acquisition earning dan juga dividen juga bisa disajikan dengan cara memunculkan akun pre-acquisition earning. Jadi nanti di sini sales, ya. Bedanya hanya di situ sih. Untuk dividennya itu tetap sama. Bentar. Untuk dividennya itu nanti sama, ya. Bedanya hanya di sini aja, sales. Untuk menghilangkan akun pre-acquisition income-nya. Ini 1/4 dapat dari mana? Ya tadi 3/12 berarti kan 1/4. Ya, dikali dengan 100 maka 25. Return net earning beginning-nya, capital stock, return net earning beginning-nya kita pakai tetap yang ada di soal ya. Yang ini 35 mana nih tadi? Pertama kali kita melakukan nih. Ya. Tetap pakai yang itu ya, kalau untuk return net earning enggak ada perbedaan. Bedanya hanya yang tadi aja. Nah, untuk non controlling interest ini sama ya 10%. Ini kita pakainya adalah di capital stock gitu ya, ditambah RE beginning dikurangi dengan dividen. Expense, dikurangi dengan expense ini. Ini RE-nya kan ya, ada expense ya. Expense include COGS. Ya. Jadi sehingga 24.750. Nah, untuk yang NCI expense ini tinggal dikalikan aja 10% dikalikan dengan 37.500 maka menghasilkan 3.750. Untuk dividen S-nya dan NCI ending ini tetap sama, ini 10% dikali dengan 25. NCI ending tinggal dikurangi. Sehingga kalau kita menampilkan hal demikian, jumlahnya pasti nanti akan sama saja.
826 ya, semuanya sama. Ini juga tinggal kita masukkan, bedanya hanya kita memunculkan akun sales gitu ya, dan juga kita menghitung untuk terkait dengan non control interestnya dengan cara tadi ya, common stock ditambah dengan return net earning beginning 35.000 ya. Common stock mana nih, 200 ditambah dengan 35 ya, ditambah lagi dengan ditambah lagi dengan ya, ditambah lagi dengan expense sehingga didapat demikian. Jadi intinya adalah hasilnya sama saja. Oke ya, antara dengan menggunakan metode yang pertama atau metode kedua itu sama saja, nggak ada perbedaan terkait dengan hasil nanti neraca konsolidasi. Saya rasa cukup, nanti habis ini kita baru bahas tentang kepemilikan bertahap. Oke, untuk part 1 cukup sekian.